Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kalpika Nindiyas. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan penjelasan mengenai pendayagunaan zakat yang tepat sasaran. Nah, gimana sih prosesnya, proses distribusi zakat dari pemberi zakat sampai ke tangan mustahik? Banyak proses yang harus dilalui. Dan salah satu distributor dari penyaluran zakat adalah Badan Amil Zakat seperti Basnas, Basdal, lembaga pengelola zakat, unit pengelola zakat, sampai pemerintah yang mengatur seluruh peraturan dan mengkoordinir jalannya distribusi zakat hingga ke tangan mustahik. Sistem pengelolaan distribusi zakat diarahkan dan dimaksudkan menjadi pengertian yang lebih luas lagi, seperti secara tepat guna, efektif, dan efisien, serta dengan tujuan produktif. Nah, di mana harta zakat ini yang akan terkumpul tidak akan dibagikan secara cuma-cuma, tidak dibagikan sembarang orang, tetapi fokus ke 8 golongan orang-orang yang wajib dan berhak menerima zakat. Sehingga fungsi ataupun tugasnya dari badan penyalur zakat adalah memilih dan mengolah mana-mana saja warga atau masyarakat Indonesia yang masuk ke dalam 8 golongan penerima zakat, dan tidak sembarangan orang bisa menerima zakat. Nah, nantinya harta zakat yang terkumpul tidak serta-merta dihabiskan untuk dibagikan kepada 8 golongan ini, teman-teman. Jadi ada beberapa persen harta zakat yang akan diinvestasikan dalam proyek produktif, yang nantinya keuntungan dari proyek produktif yang kita salurkan dananya ini akan mendapatkan keuntungan dan akan dibagikan kembali kepada 8 golongan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Nah, 8 golongan orang yang menerima zakat ini menerima zakat dari keuntungan proyek produktif itu berupa modal usaha atau modal yang digunakan untuk mengembangkan ataupun merintis usaha, yang nantinya keuntungan yang didapatkan ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga orang-orang yang tadinya kesulitan dalam mendapatkan finansial atau memenuhi kebutuhan finansialnya, maka akan secara perlahan akan mulai mandiri dalam mengelola dan mendapatkan uang dari modal usaha tersebut. Nah, dalam proses pendistribusian harta zakat, pemerintah maupun lembaga amil zakat yang notabene sebagai pengelola zakat memiliki fungsi yang signifikan loh, teman-teman. Sudah signifikan dan penting, di mana pemerintah selaku pemegang pengendali kebijakan yang menaungi berbagai lembaga amil zakat mampu bersinergi untuk menciptakan manajemen pengelolaan zakat yang sangat efektif dan efisien, sehingga peran pemerintah ini dinilai sangat penting sebagai dasar lembaga amil zakat dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga tidak akan terjadi atau minimalisir terjadi adanya pelanggaran peraturan. Tentunya salah satu cara atau menempatkan harta atau membidik harta zakat agar tepat sasaran yaitu dengan mengelola zakat produktif, yang dimana didasarkan kepada pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan untuk mengajak para orang-orang yang kurang mampu untuk mulai merintis usaha. Pada hakikatnya, apabila suatu zakat ditujukan untuk mengentaskan permasalahan-permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia, contohnya seperti pengentasan kemiskinan, lalu ada pemerataan ekonomi, maka yang menjadi fokus utama dalam mencapai upaya tujuan tersebut adalah dengan memperhatikan proses distribusi. Karena proses distribusi adalah proses yang krusial untuk memberikan dana dari pemberi zakat sampai ke tangan mustahik.
Mengapa disebut krusial? Karena dalam proses pemberian zakat ini merupakan proses yang cukup panjang dan memerlukan waktu yang cukup panjang pula, sehingga proses distribusi dinilai sangat penting untuk mencapai tujuan-tujuan dari apa yang ingin kita perbaiki. Selain itu, distribusi dan harta zakat dinilai penting karena dalam prosesnya ini tidak boleh sembarangan orang mendapatkan harta zakat. Kenapa sih orang tidak boleh sembarangan mendapatkan harta zakat? Karena apabila sebuah dana atau harta zakat sampai di tangan orang yang salah, maka harta tersebut tidak akan berkembang. Yang awalnya ditujukan untuk sebagai modal usaha malah dijadikan sebagai dana konsumtif, sehingga dananya itu habis dan tidak ada perputaran uang. Maka dari itu bisa jadi apabila proses distribusinya ini memiliki strategi yang buruk atau memiliki pengaturan yang buruk, maka akan menjadikan salah sasaran yang berakibat dana zakat tersebut tidak berputar secara produktif, tidak berputar secara efisien yang menghasilkan uang lagi untuk digunakan sebagai penghasilan orang-orang yang membutuhkan. Nah, secara umum pendistribusian zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat produktif dan zakat konsumtif. Yang seperti yang telah saya sampaikan, bahwa zakat konsumtif memiliki nilai atau persentase yang rendah untuk mencapai tujuan pemerataan ekonomi. Mengapa? Karena pendistribusian zakat konsumtif dinilai cukup bertahan hanya dalam waktu pendek, sehingga dirasa kurang efektif dalam menyelesaikan masalah. Nah, maka dari itu sebuah lembaga zakat atau lembaga pengelola harta zakat juga akan mendistribusikan zakat produktif dengan tujuan zakat produktif ini mampu membuat perputaran keuangan seorang mustahik penerima zakat itu akan selalu berputar dan menghasilkan penghasilan, di mana penghasilannya itu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Selain itu, pendistribusian zakat produktif juga dilakukan untuk memelihara dari bahaya inflasi akibat distribusi zakat yang membawa kecenderungan pada konsumtif yang lebih tinggi. Pada gilirannya, pemberdayaan ekonomi kaum miskin dengan menggunakan dana zakat produktif menjadi salah satu model pemberdayaan ekonomi yang dapat dikembangkan di seluruh lapisan masyarakat. Nah, selain bentuk memerangi kemiskinan, upaya ini juga menjadi salah satu implementasi syariat Islam di bidang ekonomi. Nah, untuk itu pemerintah dan lembaga amil zakat juga menjadi faktor utama penentu keberhasilan dalam pengelolaan dan pendayagunaan serta distribusi dana zakat, infak, dan sedekah, yang dalam hal ini upaya pemberdayaannya kepada masyarakat atau mustahik dengan zakat produktif untuk semangat pembebasan kaum duafa dan menjadikan para mustahik mampu beralih fungsi sebagai muzaki di kemudian hari. Jadi kesimpulannya, pendayagunaan zakat yang tepat sasaran baik menggunakan metode pendistribusian zakat produktif maupun konsumtif, diharapkan zakat tidak hanya berputar dalam jangka waktu yang sebentar, tetapi dalam jangka waktu yang panjang dan mampu menciptakan perputaran uang yang stabil. Karena perputaran uang yang stabil tidak hanya memberikan keuntungan atau berefek pada mustahik saja, tetapi juga perlahan akan memperbaiki sistem pemerataan ekonomi yang ada di Indonesia, sehingga diharapkan pendayagunaan atau pendistribusian yang tepat sasaran mampu membantu untuk mengentaskan permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa menambah pemahaman teman-teman mengenai pendayagunaan zakat yang tepat sasaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak.